Selamat sore. Ini masih tentang PLSQL. Silakan kita akan lanjutkan ke bab 8 tentang percabangan dan perulangan. Ini sebenarnya konsep percabangan dan perulangan ini sudah diajarkan waktu di semester 1 di algoritma dan pemrograman, ya. Masih ingat penggunaan if else? Kalau waktu di C#, if ini kondisi, di sini baru statement. Masih ingat? Ada juga else-nya, else. Statement 1. Statement 2. Masih ingat? Atau udah lupa? Lupa ya. Jadi ini syaratnya kapan statement 1 dieksekusi, artinya kapan dia masuk ke if, kapan dia masuk ke dalam kondisi if, kapan dia masuk ke else. Dia akan mengeksekusi statement 1 kalau kondisi di if ini bernilai true. Ya, bernilai true. Hari ini kita pertemuan 15 ya. Jadi ketika kondisi ini bernilai true, maka statement 1 yang akan dieksekusi. Kalau dia bernilai false, maka dia akan masuk ke else atau statement 2 yang dieksekusi. Ya. Nah, kapan true, kapan false? Ini biasanya ya kayak gini sih. Kalau kayak gini, if true, ini udah otomatis yang dieksekusi udah otomatis statement 1. Ya, statement 2 tidak akan pernah dieksekusi karena di sininya langsung kalian tulis true. Ya. Atau bisa jadi menggunakan operator relasional. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya di sini ada variabel x, nilainya 5. Kalau saya bikin di sini x kecil dari 10, kira-kira statement yang mana yang akan dieksekusi? X nilainya 5. Di sini ada kondisi X kecil dari 10. Statement 1, kenapa? Ya. Masih ingat operator-operator relasional? Kalau kayak gini artinya sama dengan. Kalau ini ya kecil dari. Kalau ini kecil atau sama dengan. Kalau ini besar dari ya. Kalau ini besar sama dengan. Kalau ini tidak sama dengan. Oke. Jadi kalau misalnya penggunaan X tadi, kalau saya bikin di sini X sama dengan
2. Yang mana yang akan dieksekusi? Statement 2. Kenapa? Ya, karena nilai X-nya 5. Ya, apakah 5 sama dengan 2? Tidak. False dia ya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, di PLSQL itu sama penggunaan if else-nya sama, cuman beda sintak saja. Kalau di ini saya contohin di C#, kalau di tadi 10 ya. Kalau di ini di PLSQL itu seperti ini kondisinya. If X kecil dari 10, then, jadi nggak pakai kurung kurawal, ya. Terus langsung aja else. Terus di sini ada and if, ya. Jadi di sini if, di sini kondisinya, kemudian else and if. Pak, boleh nggak Pak nggak pakai else? Boleh saja. Seperti ini bisa saja, ya. Artinya ketika dia kondisi ini true, maka statement 1 yang akan dieksekusi. Tapi kalau dia false, ya tidak mengeksekusi apa-apa, ya, karena tidak ada else-nya. Kecuali kalau misalnya ada else, kalau ini true, dia akan masuk ke statement 1. Kalau yang ini false, dia akan masuknya ke else. Oke? Sudah dibuka Oracle-nya? Kita langsung ke Oracle-nya. Ini kayaknya habis di reset ya. Jadi kalian bisa seperti sebelumnya bikin new connection. Tapi kalau namanya sudah ada, silakan dibuka aja. Kalau saya tadi pagi lihat di sini sudah tidak ada. Jadi bikin koneksi baru, ya. Masih ingat ini ya nama masing-masing, username-nya HR, password-nya Oracle. Ini save password, ininya ORCL, SID-nya ORCL. Sudah? Kalau sudah silakan dites, kemudian connect. Kalau dites dia sukses, silakan connect. Oke? Sudah semua sepertinya ya. Oke. Seperti biasa, ini set server output on. Declare grade varchar 2 bobot
Ini aja, sorry. Tinggi, number, sudah? Oke, jadi ini kita akan bikin program untuk menghitung body mass index. Tahu body mass index, BMI? Untuk mengukur berat badan kita itu termasuk kurus, normal atau ideal, atau obesitas. Ya. Jadi ini ada variabel tinggi, ada berat, ada BMI. Nah, di sini biasanya kan kita bikin ini ada variabel tinggi ya. Biasanya kan kita langsung ngisi nilainya di sini. Misalnya tingginya nih dalam meter kalau untuk ngitung BMI. Tingginya dalam meter. Tinggi saya berapa ya? Saya lupa. 1,78 kalau nggak salah. Nah, ini kan biasanya kita ngisinya langsung. Tapi nggak apa-apa, kita pakai yang langsung aja dulu. Tinggi, di sini berat badan dalam kilo ya. 80. Terus BMI itu adalah berat badan dibagi tinggi, kebalik, tinggi dibagi berat kali berat.
Oh, kebalik. Sorry, kebalik. Saya nyontek juga rumusnya nih. Berat bagi tinggi kali tinggi. Atau bisa pakai power boleh juga ya. Power atau tinggi kuadrat ya. Kita DBMS output dulu. Ini error. Nah, ini 25,25. Ini jangan lupa ya, set server output on. Sudah? Oh, macet. Tekan ini aja ya, yang sebelah sini ya. Untuk ngerunningnya. Bisa? Keluar?
Nah, sekarang ini saya nyontek juga nih. Jadi kalau dia Jadi ini kan kita sudah dapatkan hasil BMI. Cuman kita belum tahu ini kategorinya masuk kemana. 25, angka 25,25 ini apakah obesitas, apakah kurus, ataukah ideal ya. Jadi kalau saya kasih komentar kalau dia BMI-nya lebih besar sama dengan 40, itu obesitas tingkat 3, TK3. Kalau BMI-nya lebih besar antara 35 sampai 40, dia obesitas tingkat 2. Kalau BMI-nya antara 30 sampai 34,9, ini 39,9 ya. Intinya di bawah 40 lah. Dia obesitas tingkat 1. Kalau BMI-nya 25 sampai 29,9. Ini termasuk normal, tinggi. BMI antara 18,5 sampai 24,9 ini ideal. Kalau BMI-nya lebih kecil dari 18,5, ini termasuk di bawah normal. Nah, ini yang akan kita buat kondisinya ya, menggunakan if. Jadi saya contohin, if BMI lebih besar atau sama dengan 40, then DBMS output dot put line obesitas Anda obesitas tingkat 3. And if. Saya kasih contoh satu dulu. Dah?
kelas ini nggak ada yang online ya? Atau ada? Ada ya. Sudah? Kalau ini saya running, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Hanya BMI saja. Ini tulisan ini nggak akan keluar. Kenapa? Karena nilai BMI-nya 25. Sedangkan di sini kondisinya lebih besar atau sama dengan 40. Saya akan bikin kondisinya dia jadi 40. 40 berarti 10 bagi 4 100 ya. 100 bagi 4 masih 25. 200. Beratnya 200 kilo. Kita lihat BMI-nya 63,2. 63,1. Ya. Nah, dia akan muncul Anda obesitas tingkat 3. Beratnya 200 kilo. Ya. Nah, kenapa ini bisa memunculkan ini? Karena nilai BMI-nya 63. 63 itu lebih besar atau sama dengan 40. Ya. Nah, kalau seandainya ini baru if saja, saya akan coba tambahkan yang else-nya. Artinya kalau dia bukan 40, sementara kita kasih tahu Anda bukan obesitas tingkat 3, ya. Contohnya tadi ini saya balikin lagi ke 80. Dia harusnya masuk ke dalam else. Anda bukan obesitas tingkat 3. Ini saya balikin beratnya jadi 80. Anda bukan obesitas tingkat 3 karena BMI-nya 25,5. 25,25. Nah, kenapa dia bisa masuknya ke dalam else? Karena ini ya, BMI-nya 25,25 ya. 25 itu tidak lebih besar dari 40. Maka dia akan masuknya ke else. Pak, gimana dengan kondisi yang lain? Ini kan baru 2 kondisinya. Antara obesitas tingkat 3 sama bukan obesitas. Sedangkan bukan obesitas itu masih ada lagi klasifikasinya. Ya, di bawahnya obesitas tingkat 2, obesitas tingkat 1, normal tinggi, ideal, di bawah normal. Gimana caranya? Kita harus menggunakan else if. Nah, ini saya hapus dulu. Coba perhatiin dulu, jangan dikerjain. Jadi kan kalau dia di bawah 40, misalnya 39, dia pasti akan masuknya ke else. Nah, yang 39 tadi, itu kita mau klasifikasi lagi kan. Dia ini masuknya kemana? Ataupun 25 misalnya, 25 masuknya ke else, 10 juga masuknya ke else. Kita pengen nilai selain ini, itu akan diklasifikasi lagi. Artinya di dalam sini kita harus kasih if lagi. If BMI lebih besar sama dengan misalnya di bawah ini 35, di bawah lebih besar sama dengan 35, dan coba perhatiin dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi di dalam else kita mau klasifikasi lagi.
Artinya kita taruh if lagi. Otomatis kalau di sini ada if lagi, di sini kita harus tutup dengan and if. Makanya jangan bingung kalau Pak kok and if-nya ada 2. Karena di setiap if itu harus ditutup dengan and if. Jadi ini satu paket ya. Ini satu paket nih. If, else, and if itu satu paket. Jadi nggak ada and else, nggak ada. If dengan else itu langsung satu paket. Ya, artinya if itu harus ditutup dengan and if. Kalau di sini ada if lagi, maka harus ditutup lagi dengan and if. Pak, berarti di dalam sini bisa ada else lagi ya? Bisa. Ada else lagi. Kayak gitu. Perlu ditutup lagi nggak dengan and if? Nggak perlu. Karena yang perlu ditutup itu if-nya. Ya, else-nya nggak perlu. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan nested if. Nested if. Coba lihat posisi if-nya yang ini. Itu ada di dalam if else yang luar. Ya kan? Ini yang disebut dengan nested if atau if bersarang. Yang sebenarnya inilah yang menjadi else if itu. Jadi else if yang sering kalian buat itu sebenarnya adalah nested if. Cuman penulisannya saja yang dibikin lebih ringkas. Ya. If, else. Kalau kalian lihat di dokumen, di sini ada if, ada else if. Nih. Jadi nanti jangan bingung ketika baca modul, Pak ini kok and if-nya ada 2. Jadi sebenarnya sejarahnya seperti itu. Ini adalah nested if, seperti bentuk yang tadi. Nih, nested if. Cuman dibikin lebih simple. Dibikin jadi seperti ini. Saya hapus aja. Makanya di sini ada 2 and if, sama seperti yang di modul. Ada 2 and if-nya. Karena ada else if, ada if. Ini satu if nih. Nah, kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, otomatis kalau sudah seperti ini lebih gampang kita. Ya, jadi misalnya ini saya hapus dulu else-nya. Saya hapus dulu. Jadi ketika ada if, pokoknya ingat aja ketika ada if itu harus ditutup dengan and if. Di sini ada 2 if-nya. 1, 2, maka ada 2 juga and if-nya. Nah, ini saya sudah nambahin sampai yang obesitas tingkat 2. Ya. Pak, gimana selanjutnya? Ya, kalian tambahin lagi untuk obesitas tingkat 1, normal tinggi, ideal. Gimana caranya? Ya udah. Ini sih gampang, tinggal copas aja ya. Oke. Coba dilanjutin dulu sampai yang di bawah normal. Waduh, silau banget. Ini kenapa ya pertemuan satunya nggak ada yang tanda tangan? MS5 kelas ini kan? Kenapa kosong pertemuan 1? Apa? Online iya, nggak apa-apa, tetap di absen aja. Ya. Kan di beberapa pertemuan juga kita ada online juga, tetap aja absen. Besok ngajar pakai kacamata hitam nih. Silau banget.
Hitung ya if-nya untuk samakan jumlah and if-nya. Jadi kalau if-nya ada 5, ya and if-nya juga ada 5. Dipastikan ya semua kategorinya dicek. Jadi tinggal saya copas saja ya. Ini tadi berapa? 30 tingkat 1. 30 tingkat 1.
25, 18,5. 25 normal tinggi, ini 18,5 normal ya. Nah, ini yang bagian sini kalian bisa pakai L saja ya. Artinya selain dari kategori yang di atas, berarti Anda di bawah normal. Ya, bisa seperti ini else. Cuman kalau else ini dia mencakup semua nilai di bawah 18,5. Kalau dimasukin minus pun dia, nol pun dia, tetap Anda di bawah normal gitu ya. Oke. Oh ya, if-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti and if-nya juga ada 5. Nah, seperti itu ya. Ya, ini dia akan outputnya Anda normal tinggi. Oke, bisa. Nah, untuk yang ini seperti yang saya bilang tadi, ini bisa ya kalian kayak gini ya. Untuk mengisi variabel di PLSQL itu bisa seperti ini. Tinggi dan berat. Dia akan muncul seperti ini. Tinggi dalam meter ya, 1,75. Berat 89. Nah, dia akan outputnya Anda normal tinggi. BMI 29,06 Anda normal tinggi. Ya, jadi ini lebih dinamis untuk mengisi nilai ke dalam variabel. Kita sampai jam 6 lewat dikit aja ya. Saya ada kegiatan. Sudah belum yang ini? Ya. Satu lagi saya jelasin bentuk percabangan selain if itu ada namanya case when. Case when ini kalau di C# itu switch case. Switch misalnya X, di dalam sini case 1 dia apa, dikasih break. Case 2 break, baru defaultnya break. Diajarin nggak? Harusnya diajarin. Sistem out print Januari misal ya, misal. Jadi switch ini, switch case kalau di PLSQL dia yang digunakan case when. Case when. Lihat bentuknya sama ya. Saya bikin di sini switch no bulan, nomor bulan. Ya, nomor bulan. Jadi kalau nomor bulannya di sini saya set sama dengan 3. Nah, dia akan masuk, dia akan pilih switch no bulan
Kalau no bulan ini bernilai 1, maka yang dieksekusi yang di dalam case 1. Kalau no bulan ini nilainya 2, dia akan yang dieksekusi adalah yang di dalam case 2. Ya. Selain dari list ini, dia akan masuk ke default. Karena di sini nggak ada angka 3, nggak ada case 3, maka dia akan otomatis masuknya ke default. Ya. Kalau di sini saya bikin 1, dia akan masuknya ke sini karena di sini ada case 1. Nah, sama seperti di PLSQL, ini contohnya menggunakan nomor bulan ya, untuk nomor bulan dan nama bulan. Biasanya ini sering banget dipakai untuk mengkonversi. Jadi kalau misalnya di database itu biasanya kita dapat date itu kan dalam bentuk angka ya. 2022/01/11. Nah, yang kita ambil itu 01-nya. 01 itu kita mau jadikan ini 01 ini bulan apa sih? Kan kalau Oracle ini defaultnya bahasa Inggris, sedangkan kita mau mengeluarkannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, itu kita bisa menggunakan case when ini. Ya, jadi kalau nomor bulannya bernilai 3, dia akan nama bulannya akan berisi Maret. Ya. Jadi ini nggak bisa pakai operator relasional. Di sini kalian bikin case no bulan lebih besar dari 3. Nggak bisa. Ya. Karena kalau case when dia sifatnya beda dengan if. Kalau if tadi bisa pakai BMI lebih besar dari sekian, nilai lebih besar dari 80, maka nilai Anda A. Ya, dia pakai range kalau if bisa. Ya, kalau di sini nggak bisa, dia harus tepat 1. Jadi kalau nomor bulannya 3, ya cuman 3 aja yang akan dieksekusi. Oke, nyambung? Ya, kita cobain dengan kasus yang berbeda. Ini mau di save dulu silakan. Kalau saya hapus aja ya. Cara nge-save-nya bisa difoto. Sudah ya. Repot ini kalau mau nge-save-nya, agak repot. Dia di save-nya masuknya ke ini, ke Oracle. Ya, sebenarnya bisa ditelusuri, ada di sini, ada di Oracle. Ini bukan ini nih, ini masternya lagi. Mana ya Oracle-nya ya? Nah, kan repot kan? Iya. Ya, repot lah pokoknya. Ya, difoto aja. Oke. Ini saya hapus dulu. Saya contohin. Jadi kalau nilai itu kan ada nilai angka, ada nilai huruf ya. Nah, saya akan contohin di sini nilai huruf varchar SKS integer bobot number bisa juga sih integer. Oke. Nah, jadi nilai huruf ini yang akan kita jadikan case when. Nilai huruf misalnya A. Case saya lupa gimana ya, case when. Oh ya, nggak pakai kurung. Case nilai huruf when A, maka bobot sama dengan 4. When B plus
bobot sama dengan 3,5. When B bobot sama dengan 3. When C plus bobot sama dengan 2,5. When C bobot sama dengan 2. When D plus bobot sama dengan 1,5. When D bobot sama dengan 1. When di sini nggak ada E plus ya, langsung E bobot sama dengan 0. Else, nah di sini ada else. Else ini kalau kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dia akan masuknya ke else. Terus di sini kita end case. Error. Bobot titik 2 sama dengan bobot. Ini kan bobot. Oh, sorry. Ya, ini ada bilangan berkoma. Sorry ya. Ini harusnya number 6,2. Masih error. Bentar, saya nyontek dulu. Oh, pakai then. And case else. Oke. Lupa. Then. Nah, ini ya. Kalau else-nya dia nggak pakai then. Nah, baru bisa. Udah nggak error ya. Jadi di sini kita akan outputkan DBMS output put line mata kuliah ini berapa SKS? 3 SKS ya. Bobot nilai Anda SKS kali bobot. Susah ya. Ntar saya pindahin ke notepad aja. Sama aja. Ntar. Saya kecilin fontnya. Kelihatan? Case nilai huruf A dan bobot 4 B plus else bobot sama dengan min 1. Ini SKS kali bobot.
Sudah? Yang nggak ada error boleh pulang. Bisa? Masih error? Yang mana? Iya, pakai titik koma. Baca. Begin is not declared. Titik koma, titik kedua. Huruf, simbol huruf. Nilai huruf di bawah mungkin, di bawah. Itu errornya di bawah tuh. Coba lihat ke bawah. Scroll ke bawah. Terus. Huruf when expecting. Ada yang ini kamu isi huruf saja. Coba ke atas. Itu nilai huruf. Ya. Oh. Sudah tuh? Ini sudah. Apalagi yang sudah, silakan kalau mau bisa dulu. Ini sudah ya.
Kita semua ya. Masih offline. Satu lagi tuh pengulangan. Sekalian ini apa kisi-kisi. Baik, Pak. Bisa ya?